Oke bosku, balik lagi di channel Waugeng. Oke, kali ini di depan saya ada satu unit Honda Mega Pro Primus ya. Ini kalau bilang ini Mega Pro Primus. Ini beliau baru dapat ya kan. Pada saat di tempat itu nggak ada masalah. Nah, pada waktu dibawa pulang tiba-tiba lampu itu terang banget, terus habis itu putus stop gitu bosku ya. Nah, untung saja jaraknya nggak terlalu jauh banget ya. Jadi ya wis dipakai aja sampai ke rumah beliau ya. Nah, setelah itu dibawa ke tempat saya. Oke. Sponsor bosku. Oke ya bosku ya. Untuk motor ini itu full wave ya. Sistem kelistrikannya itu full wave ya. Full wave itu dari spool 2 itu langsung masuk kiproknya kotak gede itu bosku ya. Ya, jadi DC. Itu DC. Kalau kiproknya mati ya wis nggak bisa jalan motor ini ya. Oke, langsung saja ya. Ini bisa dibuka. Jadi tanpa dibaut sama beliau. Yang pertama kita cek itu pengisiannya bosku. Ya pasti pengisiannya. Karena untuk sistem motor ini itu paling sumbernya itu adalah pengisian. Kalau sumber pengisiannya bermasalah, yang lain ikut bermasalah ya. Nah ini ya, kita cek. Ini akinya ada di belakang sini. Ini sudah dimodif ya. Dan kiproknya ada di sini di bawah tangki. Nanti aja kita lepas. Yang pasti kita cek dulu untuk pengisiannya. Stasioner segini, kita gas. Kita gas lagi. Nggak boleh itu bosku ya. Jadi normalnya anggap aja 13-14 ya. Ini enggak. Pada waktu 3-40 bahaya bosku. Kalau bisa wis diberhentikan dulu ya, jangan dipakai. Nanti takut CD-nya jebol. Untuk motor ini akinya sudah mati ya. Ini soak. Jadi kata beliau sudah soak, tapi belum saya cek ya. Sini kita coba dulu. Karena untuk netralnya juga sudah mati total bosku ya. Kemungkinan pada waktu dipakai ya. Nah ini 9 volt ya, 9 volt. Ini over voltage bosku ya, over voltage. Ini sudah tak bongkar ya, tak bedah. Ternyata kabelnya itu berantakan banget ya. Nah ini bosku ya, ini kiprok seperti ini ya. Terjadi pengapuran di bagian kiprok atau regulatornya. Dan di sini sekringnya sudah nggak ada. Ini tempat sekring ya bosku ya. Ini jalur yang ke sekring ini, 2 ini. Jadi untuk Honda Mega Pro ini pakai 2 sekring. Ini dari aki, ya kan, masuk ke kontak. Kabel merah bosku, masuk ke kontak. Setelah dikontak on, tek gitu, dia masuk ke merah strip hitam. Ya, merah strip hitam ini. Nah, merah strip hitam ini, iya kan, dia masuk ke bagian warna hitam ya. Hitam ini loh bosku. Nah hitam ini ya. Nah ya, hitam ya. Nah untuk pengisiannya warna merah. Nah ini bosku ya. Jadi intinya itu pada waktu kita kontak on itu sudah dinyalakan ya. Walau nggak kontak on itu sudah jalurnya sudah masuk ke bagian kiprok sini ya kan. Nah ini kiprok Honda Mega Pro ini ada kabel warna hitam ini untuk mengontrol. Jadi seandainya
terjadi over voltage ya kan, kelebihan arus, itu nanti dikontrol di warna hitam ini. Ini outputnya dari output kontak ya. Jadi kabel merah ini sudah masuk ke bagian aki ya kan, bagian aki ini masuk ke bagian aki. Nah dari aki ini ya kan masuk ke kontak, habis itu kontak on, masuk ke kabel merah strip hitam. Setelah itu ada sekring masuk ke bagian warna hitam ya, ke ini ya. Jadi hitam ini outputnya. Kalau zaman merubah ke model full wave kayak gini, itu hitamnya jangan ditaruh di sebelum kontak, jadi sesudah kontak ya, intinya gitu. Kalau kabel warna hitam ini sesudah kontak. Kalau sampean bikin kiprok seperti ini, itu ada banyak yang salah. Ini dimasukkan ke sebelum kontak ya, jadi langsung dijamper ke warna merah, langsung ke aki ya. Ini bahaya, biasa panas ini ya, lama-kelamaan jebol. Otomatis kalau ini diikutkan sebelum kontak, kiprok itu sudah bekerja ya. Memang kiprok itu sudah kemasukan arus bosku, tetapi ya kan, tetapi ini ada pengontrolnya, artinya kontrol unit ini namanya bosku ya, kabel warna hitam ini ya, ini tengah ya. Nah ini coba kita cek aja bosku ya. Ini kan tadi akinya itu 9 volt ya kan, 9 volt itu loh bosku ya. Ini belum saya kontak on, sudah ada arus, memang sudah ada arus di bagian kiproknya ya. Loh ini warna merah ya. Nah di sini bosku. Nah ini kabelnya sudah saya cek bener jalurnya. Untuk yang oranye ini warna merah ya. Ini sebelum kontak on itu sudah ada arus ya. Di sini belum ada. Loh belum ada. Loh belum ada ya. Saya kontak on. Nah baru nyala ya. Nah ini nyala ya. Redup ya bosku ya. Ini karena 9 volt ya. Nah redup ya kan. Jadi setelah kontak on ini kemasukan arus gitu loh bosku. Nah kalau sebelum kontak on dia nggak kemasukan arus ya, tetapi yang merah ini sudah ya kan, walau saya kontak off. Nah ini kita cek bagian groundnya juga. Oke, ground ya, ini hijau ground, nggak ada masalah. Ini juga sudah ada arus ya, berarti kan aman ya, ini dua-duanya. Terus ini juga ya, ini sudah saya kontak on. Sorry bosku. Nah sini aja wis, saya masukkan ground karena ini arus positif ya, hitam ini. Saya kontak on. Nah sudah ada ya. Jadi kalau untuk yang dari sini kabelnya nggak ada masalah ya, berarti ini fix untuk kerusakan di bagian kiproknya ya. Kiproknya ini sudah kayak gini kondisinya ya. Ingat ya bosku ya, kiprok ini jangan diisolasi bagian soketnya ya, karena kalau diisolasi itu air itu nandon di situ bosku. Jadi kalau bisa wis biarkan soketnya nancap gitu aja bosku ya. Jadi ini kiproknya itu KW. Nah KW ya, kelihatan KW. Kalau yang asli itu di sini ada kodenya ya. Kalau yang asli ada kodenya. Terus warnanya juga buram, bentuknya fisiknya itu agak membelah dikit gitu loh bosku. Jadi wis pokoknya itu beda bosku. Nanti kalau memang diganti original nanti pasti beda ya. Ini KW. Nah ini nanti soketnya juga harus diganti, dan ini sekring kalau bisa nanti dikasih ya sekring ya. Jadi ini saya beritahu, infokan kepada beliau yang punya motor. Ini nanti itu kiproknya itu biar dibelikan beliau aja ya, karena kemarin itu sudah konfirmasi ke saya kalau nanti kalau kiproknya bermasalah biar saya yang beli gitu ya. Ya ini jadi permasalahannya di bagian kiproknya, ini nggak ada masalah ya. Oke bosku ya, dan ternyata bosku ya pilihan jatuh ke bagian regulatornya ya. Ini memakai
Yamaha NMAX bosku. Ini memakai Yamaha NMAX ya. Karena untuk motor ini kalau kita beli baru, regulatornya itu harganya itu mahal sekali bosku. Sekitar 300 berapa gitu loh bosku. Sedangkan untuk Yamaha NMAX ini cuman sekitar 150.000 bosku, original ya. Nah, untuk penyesuaiannya ini soketnya nggak usah kita rubah ya. Kita ambil yang hitam saja. Ya, hitam ini nggak kepake. Jadi kita ambil, kita cabut ya. Nah, ini kan tadinya di sini ya. Tadinya di tengah, kita cabut. Sudah ini kita solasi nanti ya. Jadi nggak kepake. Untuk sekring tetap ya. Kita sempurnakan, kita pakai sekring ya. Jadi biar rapi, biar nanti juga seandainya ada short itu nggak bahaya, nggak sampai kebakar kabel bodinya ya. Ini kalau sekringnya yang pasti dari baterai yang menuju kontak itu kita kasih sekring. Terus dari kontak yang menuju ke kabel hitam itu ada sekring ya. Jadi sekringnya ini ada dua ya. Yang satu ini dari aki ya. Dari aki, kiprok, terus habis itu kontak. Habis keluar kontak atau output kontak itu masuk ke hitam, itu dikasih sekring ya. Jadi intinya hitam ini kita tidak pakai ya. Nah, ini yang menuju ke kiprok saja ya, yang diambil. Jangan putus semua. Karena hitam ini untuk kelistrikannya juga bosku kepake. Yang kepake ini ya, buat ngontrol CD-nya saja yang nggak kepake ya. Dan di sini sudah saya buktikan hasilnya sih bosku. Nah, ini tadi sudah saya coba. Pengukurannya tetap memakai elko ya. Sama tahu sendiri kalau Yamaha NMAX itu kalau nggak salah pada waktu hidup diambil akinya itu mati ya. Jadi kalau ini lebih sempurna lagi itu harus pakai aki yang benar-benar hidup ya. Walaupun dia nggak 100%, yang penting bisa menghidupkan sen itu sudah sip untuk akinya ya. Kalau bisa ya bosku ya. Karena di sini lebih sempurnanya gitu kalau untuk Yamaha NMAX. Nah, ini sempat 13 tersimpan di bagian elko ya. Seperti biasa elko yang plus saya kasih di plus, negatif. Ini saya kontak on ya. Kontak on langsung 0 nanti. Nah, 0 ya. Sekarang coba saya hidupkan motornya. Nah, ini pengisiannya ketemu 14 bosku. Nah, ini tidak memakai aki ya, memakai elko. Saya coba gas tinggi. Ya, sip ya. Sudah sip. Lampu-lampu juga nggak mati. Nah, ini sudah saya hidupkan semua bosku. Lampu sen-sennya juga bosku ya. Sudah saya hidupkan. Ya. Lampu bagian stopan. Nah, ini belum saya hidupkan skakelnya. Nah, ya agak ngedrop bosku ya. Kalau kita nggak pakai aki ya agak ngedrop ini bosku. Tuh bosku ya. Kalau kita gas di sini waktu kita nyalakan lampu jadi gas tertingginya itu nggak sampai 14. Kalau saya matikan lampu, ini baru bisa ya, stasionernya bisa 14. Oke, saya matikan. Oke ya bosku ya, jadi kalau Saman memakai ini lebih hemat memang ya, lebih hemat, tetapi ada tapinya. Kalau bisa akinya itu yang normal ya, akinya normal. Kalau aki nggak normal ya seperti itu tadi, pada waktu kita lampu dia langsung ngedrop bosku ya. Kalau kita gas baru ada kenaikan arus ya, pengisiannya bisa 13, ya, jadi pengisiannya bisa stabil. Jadi kalau bisa aki ya, tapi memang untuk jenis DC kalau bisa aki ku kepasang bosku, CD-nya biar awet bosku ya.
bosku, jadi seperti ini ya bosku ya rubahannya. Jadi rubahan jatuh pada ini regulator atau kiproknya Yamaha NMAX. Zaman bisa beli, harganya cuma sekitar 150.000, sudah original ya. Oke, segitu aja video kali ini dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.